Cerita pendek Semalam dengan Kupu-Kupu Malam, karya Jatisa Nenggala. "Mas, baru kesini ya?" tanya perempuan bertubuh sintal itu manja. "Bagaimana kamu tahu?" Aku masih duduk mematung di pipi ranjang. "Dari gaya Mas, masih kelihatan kikuk," prediksinya sambil mempreteli pakaiannya sendiri satu persatu, lalu melenggak-lenggok mendekatiku. Semua lekuk tubuhnya beraliran syahwat. "Cukup, tolong pakai lagi pakaianmu." Sedikit berteriak, aku menghindar dari dekapan syahwat yang diumbar perempuan itu. "Ayolah Mas," dia berusaha merayuku. Jemari lentiknya menari-nari di punggungku. "Tolong, jangan paksa aku." Aku membelakanginya dengan bersandar pada tembok. "Oke, jadi Mas kesini mau apa? Mau berlama-lama dengan kebengongan? Aku rugi," gerutunya sambil membereskan lagi pakaiannya. "Aku juga tidak tahu kenapa bisa ada di sini," sesalku, lalu duduk lagi di pinggir ranjang. "Aku gak ada urusan dengan kebingungan Mas itu. Aku butuh ditituri dan dapat duit, itu saja." "Oh iya, asal Mas tahu, lelaki yang datang ke sini adalah lelaki kebingungan. Bingung atas arti kesetiaan pada pasangannya, bingung bagaimana menggunakan duit berlimpah, bingung pada tugas yang dijabatnya. Jadi aku sudah biasa menghadapi orang-orang bingung seperti Mas. Tapi aku lain, tidak sama dengan para lelaki yang sering mampir ke sini." "Ah, gombal. Semua lelaki tukang bohong, bilang pada pasangan selalu setia, tapi nyatanya mampir ke sini. Sudah, sekarang mau dilanjut atau tidak? Kalau tidak, aku ingin melayani tamuku yang lain." "Tunggu dulu, kamu harus menemaniku malam ini." "Nemani apa?" "Nemani ngobrol. Aku rugi. Aku akan bayar penuh, seperti kamu melayani tamu yang lain." "Oke, tapi kita nggak bisa berlama-lama di sini." "Maksudmu?" "Kamar ini mau dipakai lagi, jadi kita harus keluar dari tempat ini. Tapi Mas harus ngomong dulu sama Mami." Mobil aku pacu menjauhi keramaian kota. Kerlap-kerlip lampu jalan tambah jauh tambah sedikit, sampai benar-benar tidak ada lampu jalan sama sekali. Aku hentikan mobil di pinggir jalan di antara daerah persawahan. Sepi, tidak ada arus lalu lintas yang melintas. Tenang, tidak ada berisik, hanya suara binatang saw yang terdengar alami. Tidak sumpek. Sang bulan berselimut awan tipis, sinarnya teduh menerangi malam. "Mas, gak rugi membawaku hanya untuk nemani ngobrol?" tanya perempuan itu memecah kesunyian. Aku menggeleng pelan, lalu memandangi perempuan yang baru beberapa jam aku kenal. Dia tampak tenang, tidak ada ketakutan menghiasi raut mukanya. Dia masih asik dengan rokoknya. "Bisa dimandikan rokoknya?" pintaku. Dia menatapku begitu rupa, seperti menjumpai makhluk dari planet lain. Sedetik kemudian, disedotnya lagi rokok itu dalam-dalam, lalu dihembuskan lewat hidung dan mulut dengan penuh variasi. "Tolong ya, matikan. Itu ada soft drink di jok belakang buat gantinya," pintaku lagi. Dia menghela nafas panjang dan akhirnya membuang puntung rokoknya, lalu meraih beberapa kaleng soft drink, kemudian diminumnya dengan lahap. "Kamu tidak takut aku bawa ke tempat sepi begini?" tanyaku lagi. "Kenapa mesti takut?
orang sepertiku ini tidak boleh punya rasa takut. Tidak takut kalau ada orang yang membawamu berencana mencelakaimu atau bahkan membunuhmu. Dia mengernyitkan jidatnya. Sorot matanya menerawang jauh. Aku tidak takut dibunuh orang. Itu resiko profesi yang aku jalani. Terus terang, aku takut jika aku mati gantung diri. Kenapa? Ya, itu berarti aku takut menghadapi hidup. Pernah mengalami keinginan untuk bunuh diri. Setiap waktu, apalagi saat pertama kali aku dibohongi bajingan itu. Siapa dia? Lelaki yang meninggalkan aku begitu saja setelah aku serahkan segala-galanya, termasuk kehormatanku ini. Sudahlah, jangan kamu ingat lagi orang yang tidak bertanggung jawab itu. Tidak ada jawaban, keheningan menyergap sementara waktu. Orang tuamu tahu dengan profesimu ini. Dia mengangguk pelan, lalu menghela nafas panjang. Mamaku saat tahu aku jadi begini tertekan batinnya. Tidak lama kemudian, Mama meninggal. Sejak saat itu, aku merasa jadi orang yang paling bersalah di dunia ini. Jawabnya terbata-bata. Maaf jika pertanyaanku tadi membuatmu sedih. Oh, enggak apa-apa. Jemarinya mencoba menghapus air mata yang mengalir tidak terbendung. Aku memberikan beberapa lembar tisu. Memang hidup ini penuh ujian tanpa kita bisa memperkirakannya. Sama seperti aku malam ini. Saat mampir ke tempatmu, aku lagi kacau sekali. Orang yang benar-benar aku cintai ternyata berpaling dan pergi dengan lelaki lain. Jadi Mas mau melampiaskan kemarahan itu dengan mengencani aku malam ini. Salah besar. Aku tahu itu. Terus kenapa saat kamu dikhianati lalu sampai terjerumus ke tempat itu? Itulah salahku. Saat itu aku benar-benar kalut. Tidak ada teman yang bisa aku ajak bicara. Ada keinginan untuk hidup seperti biasa lagi. Keinginan itu selalu menjadi mimpi-mimpi burukku. Mungkinkah masyarakat mau menerimaku dalam keadaan begini? Akankah nanti lingkunganku memberi peluang untuk meninggalkan dunia hitam ini selama-lamanya? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menghantui hari-hariku. Kamu pernah coba? Belum? Kenapa? Karena aku takut itu. Oke, aku ngerti apa yang kamu rasakan, tapi kamu harus coba itu. Terus terang, malam ini aku benar-benar beruntung dipertemukan dengan kamu. Dia memandangku dan tersenyum manis sekali, tanpa ada kesan dibuat-buat. Ketika fajar membiaskan cahaya emasnya, aku pacu mobilku meninggalkan tempat itu, mengantarkan perempuan itu ke tempat lokalisasi lagi. Sepanjang perjalanan, aku lihat dia tertidur pulas. Wajahnya terlihat polos, tidak seperti ketika dia memanggil-manggil para tamunya. Aku tidak berani membangunkannya untuk mengajaknya ngobrol. Biarlah dia bermimpi indah dalam hitungan menit sebelum aku bangunkan dia setelah sampai ke lokalisasi itu lagi. Yang aku yakini adalah mimpi-mimpi buruknya dan bukan keinginannya ngatang-ngatang di bawah nafsu para lelaki hidung belang. Malam ini ada yang aneh di lokalisasi ini. Tidak seperti kedatangan kemarin malam, banyak sekali perempuan bertumbuh sintal dengan berpakaian sornok, hilir mudik dengan lambaian tangan,
mengundang untuk berpetualang mengarungi samudra syahwat. Malam ini begitu sepi. Kemana mereka? Kemana perempuan yang kemarin aku kenal? Aku baru tahu jawabannya dari seorang petugas bahwa lokalisasi itu tadi siang telah ditutup karena sangat mengganggu lingkungan sekitarnya. Semua penghuninya termasuk perempuan itu dibawa ke panti rehabilitasi. Aku ingin menyusul perempuan itu untuk memindahkannya ke rumahku karena aku berniat menikahinya.